Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dari Prodi Pendidikan Agama Islam 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang memahami hakikat, fungsi, moral, dan hukum dalam upaya mendapatkan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif Al-Quran. Langsung saja yang pertama, hakikat, fungsi, nilai, moral, dan hukum. Manusia sebagai makhluk sosial dan berbudaya pada dasarnya dipengaruhi oleh nilai-nilai kemanusiaan. Nilai tersebut berupa etika yang erat hubungannya dengan moralitas maupun estetika yang berhubungan dengan keindahan. Terjadi dilema antara materi hukum, konflik di antara penegak hukum, kurangnya sarana dan prasarana hukum, serta rendahnya budaya hukum masyarakat. Maka, setiap orang harus mengembalikan pada rasa keadilan hukum masyarakat. Artinya, harus mengutamakan moralitas masyarakat. Hukum tidak dapat dipisahkan dari aspek moral bila hukum belum ada secara konkret yang mengatur dan moralitas telah menuntut ditransformasikan, maka moralitas harus diutamakan. Yang kedua, keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan. Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan haknya. Yang menjadi hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, derajatnya, dan sama hak kewajibannya, tanpa membedakan suku, keturunan, dan agamanya. Ketertiban artinya teratur, sedangkan ketertiban di dalam masyarakat adalah keadaan serba teratur dengan baik, dan ketertiban juga adalah salah satu dari wujud dari keteraturan dengan adanya hukum dan norma yang dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat, maka akan tercipta suatu ketertiban. Langsung saja yang ketiga, perwujudan masyarakat bermoral dan taat hukum. Kesadaran akan budaya memberikan arah bagi perwujudan identitas di daerah yang sesuai dengan nilai-nilai leluhur budaya daerah dan menciptakan iklim kondusif dan harmonis, sehingga nilai-nilai kearifan lokal akan mampu merespon modernisasi secara positif dan produktif sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan. Pembangunan agama diarahkan untuk meningkatkan kerukunan hidup umat beragama dengan meningkatkan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa atau tasamuh, dan harmonis. Yang keempat, problematika nilai, moral, dan hukum. Terbentuknya nilai dari hubungan yang bersifat ketergantungan, maka manusia akan berbuat sesuatu yang merupakan modal dasar dalam menjalin kehidupan manusia. Dengan menilai dapat menentukan moral seseorang. Nilai dalam arti negatif berarti perbuatan yang amoral. Perbuatan amoral itu ialah yang dijadikan problema dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tujuan hukum mengatur hidup secara damai ditinjau dari aspek lahirnya, yaitu untuk mencapai ketertiban atau kedamaian. Jika ditinjau dari aspek batiniah, yaitu untuk mencapai ketenangan atau ketentraman. Kesimpulannya dari keempat tadi adalah manusia, nilai, moral, dan hukum adalah suatu hal yang saling berkaitan dan saling menunjang. Sebagai warga negara kita perlu mempelajari, menghayati, dan melaksanakan dengan ikhlas mengenai nilai, moral, dan hukum agar terjadi keselarasan dan harmoni kehidupan. Ya, cukup itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.